Oke, selamat datang teman-teman semuanya di video kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah game 2D platformer dengan menggunakan website atau software Construct 3 ya teman-teman. Kita masuk aja ke browser kalian. Kalian klik saja Construct 3, lalu kita masuk aja. Oke, kita klik aja di bagian Launch Construct 3, lalu klik di Launch Guide Tour. No thanks, dan kalian bikin file baru ya teman-teman. Kalian namain aja sesuai nama kalian. Dan untuk pengaturan ukurannya seperti ini teman-teman. 427 kali 240. Dan kalian centang di bagian Optimize for Pixel Art karena kita di sini akan membuat game yang berhubungan dengan pixel art teman-teman. Lalu kita create aja. Sebentar loading dulu. Nah, untuk tampilan awal seperti ini teman-teman. Di bagian tengah itu ada workspace, di bagian kiri ada properties, kanan ada project, dan kanan bawah ada tilemap dan layer gitu. Dan kita kan di sini akan membuat game 2D platformer ya teman-teman. Dan contoh gamenya itu seperti ini, yaitu game Mario Bros. Jadi susunannya seperti ini, di bagian belakang nanti ada background, lalu di sini ada background lagi, dan di sini nanti ada tanahnya untuk dia playernya itu berpijak, lalu nanti ada playernya, ada musuh dan lain-lain. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memasukkan backgroundnya terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama yaitu klik kanan, insert new object, lalu kalian pilih yang tile background. Klik saja, klik ini, lalu kalian masukkan backgroundnya. Nah, kalian kan ada ini ya, folder yang kalian download. Kalian masuk aja, pilih yang environment, pilih yang layer, dan pilih yang back atau yang belakang terlebih dahulu. Lalu close aja, dan kalian tempatkan di bagian pojok ini teman-teman. Nah, caranya klik ini, lalu atur posisinya X sama Y-nya itu ke 0 teman-teman. Nah, dia otomatis di pojok. Lalu kita perbesar sampai ukurannya ini. Yang titik-titik ini namanya adalah viewport atau bagian yang nanti diperlihatkan di layar, teman-teman. Kita perbesar saja sesuai ukuran ini, seperti ini. Dan kita masukkan background lagi. Caranya seperti tadi, teman-teman, masih sama. Kita masukkan yang middle atau yang tengah, teman-teman. Kita atur di sini mungkin. Nah, seperti ini. Oke. Nah, baru kita masukkan yang ini, teman-teman. Tadi kan background sudah nih. Background sini sama sini udah. Dan sekarang bagian tanahnya, teman-teman. Kita masukkan. Caranya seperti tadi. Klik kanan, insert new object. Dan kali ini kita pilih yang tilemap, teman-teman. Kita klik aja. Masukin seperti tadi. Dan kita pilih yang tileset. Open. Close saja. Nah, kita pilih yang tilemap di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi kan kita lihat nih, di bagian kotakan ini ukurannya nggak sama nih. Agar sama, kita masuk ke properties dulu, scroll ke bawah, kita ubah ukurannya dari 32 menjadi 16. Dan 16 pixel. Kita klik sembarang dulu, lalu klik lagi. Kita pilih yang kotakan ini, yang di sampingnya ember tumpah ini. Nah, ukurannya kan udah sama tuh, sama ini. Kita klik aja salah satu, misal ini, dan kita arahkan ke sini, dan kita drag, teman-teman. Kita tarik seperti ini. Set. Nah, untuk tanahnya kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan, kalian bisa nanti variasi, misal ada tangganya atau segala macam. Tapi kita bikin seperti ini dulu, tanah datar seperti ini dulu, teman-teman. Lalu kita pilih yang ini dulu, lalu pilih yang sembarang dulu. Nah,
Setelah itu, kita baru masukkan karakternya, teman-teman, atau playernya. Caranya klik kanan, insert new object, lalu kita pilih yang sprite. Bukan sprite ini ya, minuman ya, teman-teman. Kita masukin aja. Nah, tampilannya sedikit berbeda ya. Di sini ada tambahan animation dan ada properties untuk animationnya. Tapi untuk cara memasukkannya masih sama. Kita pilih ke sini dulu. Nah, kita keluar ke bagian ini, teman-teman. Nah, sprites ini. Lalu kita pilih yang player. Nah, untuk sebuah game, kan player bisa beraksi bermacam-macam ya. Ada diam, ada lompat, ada lari, dan lain-lain. Nah, itu dibagi menjadi beberapa animasi, teman-teman. Jadi nanti animasi dia berlari, berjalan, itu berbeda, teman-teman. Jadi kita masukin aja satu persatu. Kita masukin pertama yang idle atau diam dulu. Nah, kita drag semua, kita seleksi semua, lalu kita open. Nah, sebuah animasi adalah gambar yang sebuah animasi itu kan terdiri dari beberapa gambar yang tersusun ya, teman-teman. Nah, kalau dia tersusun akan terlihat seperti bergerak, teman-teman. Nah, eh, agar dia bergerak terus-terusan, kita harus ngelooping atau disetting agar dia ngeloop gitu, agar dia berulang ke depan lagi. Kita pilih di sini, klik saja di bagian animation 1, lalu loop-nya kita centang, dan speed-nya atau kita bisa bilang FPS-nya itu kita setting menjadi 10, teman-teman. Nah, kita review, klik kanan, preview. Nah, dia terlihat sudah bergerak, teman-teman. Nah, kita masukin animasi yang lain juga. Kita klik kanan, add animation, kita masukin lagi, kita masukin yang run. Kita seleksi semua, oke. Lalu kita centang loop-nya lagi, speed-nya ke 10, sudah. Lalu klik kanan lagi, add animation. Caranya masih sama seperti tadi, kita sekarang masukin yang lompat jam. Oke, lalu masukin lagi yang hard atau kena damage. Nah, oke. Khusus untuk jam, kita tidak mengaktifkan loop-nya, teman-teman. Tapi untuk hard atau kena damage, kita aktifin loop-nya dan kita setting menjadi 10. Gitu. Dan kita bisa rename di sini agar bisa mempermudah kita. Untuk animasi ini kita namain apa ya? Hard atau jika dia terkena damage. Lalu di sini kita yang tadi, yang lompat, kita namain menjadi jam. Lalu kita namain ini run atau lari. Lalu yang tadi idle atau diam. Idle. Oke, kita close saja. Nah, sudah terlihat, kita pindahin saja di sini. Nah, oh ya teman-teman, untuk melihat hasilnya, kita bisa klik di bagian ini, seperti tombol play ini, preview, klik saja, kita perbesar. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Nah, di sini kan udah ada tuh background, ada tanah, ada playernya. Nah, tapi kita belum bisa mengontrol playernya untuk bergerak, teman-teman. Nah, gimana sih agar bisa bergerak? Nah, pertama-tama kita akan memberikan dia behavior atau sifat gitu. Jadi kita pilih saja playernya, kita pilih behavior. Nah, kita pilih yang platform agar dia bisa bergerak, melompat, dan lain-lain. Close saja. Lalu untuk tanahnya, kan nggak mungkin tanah itu tembus pandang atau tembus ya. Jadi tanah itu kan harus solid. Jadi kita juga atur behavior untuk tanahnya, teman-teman. Kita atur behaviornya menjadi solid. Oke, close saja. Nah, kita coba preview apa yang akan terjadi. Nah, player kita sudah menapak ke tanah, dan sebenarnya kita sudah bisa menggerakkan playernya.
Caranya dengan menggunakan tombol anak panah di keyboard kalian. Nah, dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, dan bisa melompat. Nah, namun kita bisa lihat di sini, kalau dia bergerak ke kiri, nah, dia tetap menghadap ke arah sana, teman-teman. Nah, terus jika dia melompat, dia masih tetap diam dan kecepatannya pun agak aneh ini, terlalu cepat, teman-teman. Nah, agar bisa lebih baik lagi, kita atur di sini menggunakan event sheet. Jadi nanti kita tidak menggunakan anak panah, tapi kita menggunakan kontrol default atau kontrol yang biasa dipakai di game-game dengan menggunakan keyboard AWSD, teman-teman. Nah, di sini kita masukin aja keyboardnya. Oke, masukin aja keyboardnya. Lalu, nah, ini kan ada layout sama event sheet ya. Nah, apa itu event sheet? Jadi di sini kan sebenarnya kita tidak memakai coding, tapi di sini kita masih memakai namanya logika, teman-teman. Jadi fungsi event sheet ini adalah memberikan logika atau apa ya, perintah-perintah. Jadi misalnya seperti ini. Misalkan kita memencet tombol kanan, maka player bergerak ke kanan. Jika kita memencet tombol lompat, maka player lompat seperti itu. Jadi kita akan membuat perintah-perintahnya di sini, gitu. Caranya pertama yaitu add event. Nah, apa yang kita pertama lakukan? Kita akan mengubah kontrolnya dari anak panah menjadi AWSD, gitu. Kita add event, lalu pilih keyboard, lalu pilih yang key is down, atau jika tombolnya itu ditekan. Nah, tombol apa yang akan kita tekan? Kita memakai apa dulu? Tombol misalnya D. Seperti ini, kita klik aja D, oke, down. Nah, di pemrograman dasar atau kalian di pemrograman awal kan ada tuh namanya if else ya. Jika apa, maka apa. Nah, di sini konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi, jika kita menekan tombol D, maka apa yang akan terjadi? Seperti itu. Nah, kan tadi kita sudah nih memasukkan keyboard D. Jika tombol D ditekan, maka player kita akan simulate control atau bergerak ke mana? Ke kanan, teman-teman. Nah, kita coba ya. Kita coba tekan tombol D. Nah, dia sudah bergerak ke kanan. Lalu kita lakukan hal yang sama ke tombol-tombol yang lain. Kita klik aja di sini. Kita klik Ctrl C, Ctrl V. Sampai 3 kali seperti ini. Nah, tadi kan D sudah, ke kanan sudah, tinggal ke kiri. Kita double klik di sini. Kita pilih yang A. Oke, kita pilih yang left atau kiri. Itu. Sama juga untuk yang ini. Untuk lompat kita pakai V atau kalian bisa mungkin space, terserah. Di sini aku pakai W saja. Down dan kita pilih yang lompat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita preview saja di sini. Coba D A W. Nah, dia bisa pakai AWSD teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat agar dia jika bergerak ke kiri, dia akan menghadap ke kiri. Kan tadi masih menghadap ke kanan ya. Sekarang kita coba agar dia menghadap ke kiri. Caranya adalah tadi yang kiri mana? Nah, ini kiri. Kita add action lagi yang lain, yaitu add action, pilih yang ini, lalu kita pilih yang mirrored atau tercerminkan. Jadi aslinya kan ke kanan, kalau dicermin maka ke kiri. Gitu. Coba kita lihat lagi. Nah, ke kanan dia menghadap kanan, kalau ke kiri dia menghadap ke kiri, teman-teman. Nah, tapi kalau dia hadap ke kanan lagi, dia masih menghadap ke kiri. Caranya gimana? Kita atur lagi juga di sini agar dia kalau belok ke kanan, dia akan mengatur agar seperti awal, yaitu
not mirrored. Nah, kita coba lihat lagi. Jika ke kanan, dia ke kanan, kiri ke kiri, kanan ke kanan lagi. Gitu, teman-teman. Nah, tadi kan kita lihat tuh, kalau misalnya dia ke kanan, dia posisinya masih diam gitu. Kan tadi kita walaupun udah memasukkan animasi lari, tapi dia tetap diam. Nah, gimana caranya agar dia saat lari, dia animasinya lari juga? Nah, kita masukin lagi, add event. Nah, pilih yang sprite ini lagi, lalu kita pilih yang is moving. Nah, jadi kalau dibaca itu, jika player kita bergerak, maka player kita akan mengatur animasinya ke, sebentar, ke run atau lari gitu. Dan coba kita lihat. Nah, jika dia lari nih. Tapi saat dia diam, dia tetap lari, teman-teman. Terus gimana dong? Nah, kita tambahin lagi juga Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita tadi kan sudah lari. Kita bikin yang diam. Kita klik di sini, klik kanan, kita pilih yang invert atau inverse. Kalau inverse kan kebalikannya. Jadi, jika diam, jika tidak diam. Jika berlari, jika tidak berlari. Atau ya sama saja dengan diam. Maka kalau tadi lari, kalau bergerak dia lari, kalau diam, dia diam. Animasinya menjadi idle. Gitu. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, dia diam, dia bergerak. Nah, kan sudah berubah, teman-teman. Lalu, kalau dia lompat, nah, animasinya masih lari, teman-teman. Nah, gimana sih agar animasinya berubah menjadi lompat? Nah, kita bikin lagi, add event, sprite. Jika dia lompat, on jump, maka kita atur animasinya ke lari. Ke lompat. Nah, oke. Kita coba lihat lagi. Nah, kok masih belum berubah? Karena eh, lompat atau berlari itu dua hal yang disamakan dengan bergerak. Jadi kita akan membedakan bergerak di lantai atau bergerak di tanah dan bergerak di udara. Gitu. Jadi kita akan membedakan lompat dan lari. Caranya gimana? Kita masukin lagi add event sprite. Nah, di sini kita pilih yang is on floor atau jika dia di lantai gitu. Nah, untuk diam dan lari itu berlaku untuk jika dia di lantai. Jadi kita akan melakukan if di dalam if. Nah, jika apa, terus ada persyaratan lagi. Jika dia bergerak dan jika dia di lantai, seperti itu. Jadi kita masukin ini ke sini, teman-teman. Caranya klik saja, lalu sambil pencet Ctrl, pilih yang kedua, lalu kita tarik dia ke sini. Nah, sampai seperti ini, teman-teman. Sampai agak ke dalam seperti ini. Nah, itu kita coba lihat lagi. Jika dia diam, dia diam. Jika bergerak, dia lari. Jika lompat, dia lompat, teman-teman. Seperti itu. Oke, nah tadi kan untuk kecepatannya kan masih terlalu berlebihan ya teman-teman. Nah, kita bisa mengatur agar dia tidak terlalu lincah. Kita klik aja playernya, lalu kita ke properties dan pilih max speednya berapa. Di sini kita atur 150 aja. Oke. Lalu untuk lompatnya, kita ingin tidak terlalu tinggi. Kita pilih menjadi 400 teman-teman. Atau 500 boleh lah, 500 gitu. Lalu kita bisa enable di sini double jump. Nah, oke. Jadi kalau di play seperti ini teman-teman. Nah, dia bisa double jump. Oke, tapi nih, jika kalian teliti, nih, saat dia berlari, nah, dia seperti bergetar teman-teman. Apa yang terjadi? Nah, oh ya, jangan lupa save dulu ya teman-teman. Agar nggak lupa. Oke, kita namain aja nama kalian. Oh ya, oke. Di sini aja, oke, save. Nah,
Tadi kan apa ya? Sampai mana tadi? Sebentar. Oh ya, tadi kan kita player kita kan berjalan kan bergetar-getar ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kita lihat, double klik aja di player kita dan kita klik di bagian segitiga ini. Nah, apa ini? Ini adalah volume dari karakter kita. Jadi, nah, kita bisa lihat di sini kakinya tidak terbaca. Jadi otomatis kakinya itu tembus, teman-teman. Walaupun tanahnya solid, tapi kakinya di sini tidak solid, teman-teman. Jadi gimana sih agar kakinya itu solid? Nah, kita bikin dia volumenya agar mengikuti bentuknya, teman-teman. Caranya kita klik kanan, set bounding box. Nah, kita atur dia agar kotak aja, teman-teman. Kita klik pojoknya sambil klik juga Ctrl, lalu kita geser dengan panah atau arrow di keyboard seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan ini juga. Set. Nah, lalu atasnya juga sama seperti ini. Nah, kita klik kanan juga, apply to all animation. Jadi semua animasi nanti volumenya sama gitu. Kita lihat lagi. Nah, sekarang kan dia lebih smooth tuh. Sorry. Nah, dia lebih smooth tuh saat berjalan tuh kan, nggak getar-getar lagi. Gitu. Lalu selanjutnya adalah apa ya? Nah, dia kan masih sendiri ya teman-teman. Kasihan sekali dia sendiri. Kita akan menambahkan teman. Bukan teman. Kita akan menambahkan musuh di sini. Musuhnya dia. Kan kalau di game Mario Bros kan ada nih yang kayak gini nih. Nah, kita masukin di sini musuhnya juga. Insert new object. Sprite lagi. Lalu kita masukkan musuhnya apa? Di sini kita mau musuhnya apa? Ini aja ya, Possum ya. Nah, kita drag saja, kita seleksi semuanya, open. Nah, jangan lupa volumenya bisa kita atur dulu. Seperti tadi, bounding box. Kita atur. Oke. Nah, ini sebadan saja. Oke. Nah, jangan lupa ya, ini animasinya berulang. Jadi loopnya dicentang. Jangan lupa if FPS-nya ke 10. Gitu. Kita taruh di sini seperti ini. Nah, oh ya, jangan lupa untuk menambahkan behavior ya teman-teman. Agar dia tentu saja seperti karakter kita tadi, dia punya gravitasi atau dia bisa menapak di tanah gitu. Add behavior dan kita pilih yang platform. Gitu. Kita play. Nah, dia sudah menapak, namun dia tidak bergerak kemanapun. Terus gimana sih agar dia bisa bergerak? Nah, di sini kita akan belajar mengenai variabel juga ya, variabel. Oke, sebentar. Nah, oh ya, jangan lupa tadi kita kelupaan untuk apply to all animation gitu. Oke. Kita akan menambahkan variabel ke musuh kita atau ke possum ini. Kita klik aja possumnya. Lalu kita bikin variabel, instant variable, pilih direction. Jadi nanti gunanya itu biar dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri dengan otomatis. Kita bikin namanya dir, tipenya masih sama, oke, kita close. Nah, kita akan bermain di event sheet di sini. Oh ya, sebelumnya kan, eh, sebentar. Kalian kan tahu ya, di Mario Bros itu ada yang seperti ini teman-teman, ada yang kura-kura. Jadi dia akan memantul ke kanan ke kiri jika ada temboknya. Dan kita akan membuat batasan atau tembok di sini, di kanan dan kiri, dengan menambahkan ini, tile map yang tadi. Kita klik saja di sini. Nah, kita akan masukin lagi, jangan lupa ke kotak. Lalu kita akan membuat batasan agar dia tidak terjatuh ke sana. Kita ambil ini aja. Nah, batasannya ke sini dan ke sini. Gitu. Klik ini, klik ini. Oke, kita masuk lagi ke event sheet. Nah, gimana sih cara agar biar dia otomatis bergerak? Kita add event,
Lalu kita pilih. Nah, jika compare instant variable adalah 0. Nah, instant variable bawaannya kan ini 0 ya. Apa defaultnya kan 0. Nah, variabel jika posum ini variabelnya 0, maka apa yang terjadi? Dia akan bergerak ke mana ya? Mungkin ke kiri. Nah, oke. Jadi selama posum ini memiliki variabel 0, maka dia akan bergerak otomatis ke kiri. Nah, ini terlalu cepat ya. Jangan lupa speed-nya kita atur. Biar nggak terlalu cepat, kita atur saja ke 100. Itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, dia otomatis bergerak ke kiri. Namun, nah dia mentok di sini teman-teman. Gimana caranya agar biar dia bisa ke kanan? Nah, kita atur lagi add event. Nah, jika posum ini menabrak tembok atau di sini kita bisa cari di sini mana ya? Nah, is by wall atau jika dia bertemu tembok lah gitu. Maka apa yang terjadi? Nah, temboknya itu di sebelah mana? Nah, tadi kan temboknya di sebelah kiri, maka pilih yang left. Nah, jika dia menabrak tembok di sebelah kiri, maka apa? Apakah dia akan bergerak ke kanan? Enggak ya, karena dia akan bergerak ke kanan selama direction-nya ini gitu. Jadi kalau misalnya kita, misal nih, oke ya, kita akan, nah, simulate control ke kanan misalnya, misal nih, kita play nih. Nah, dia kan jalan tuh, nabrak tembok. Nah, dia nggak akan belok ke kanan. Karena apa? Karena dia dikalahkan dengan direction 0 ini. Jadi, variabelnya tetap 0. Jadi, selama dia variabelnya 0, mau apapun itu, mau nabrak tembok atau apa, dia tetap ke kiri. Jadi, gimana agar dia mau berubah? Kita ubah juga direction-nya ke yang lain. Tadi kan 0. Nah, kita ubah, oh ya, di sini kita hapus aja. Kita klik, delete. Add action, kita ubah variabelnya set value, direction-nya yang aslinya 0 menjadi 1. Gitu. Terus kita di bawahnya lagi. Nah, variabelnya kan udah 1 tuh kalau dia menabrak tembok. Nah, kalau 1 apa yang terjadi? Nah, kita pilih lagi tadi. Ini lalu compare instant variable. Jika variabelnya 1 sama dengan 1, maka nah tadi kan ke kiri. Sekarang kita ke kanan. Simulate control to right. Nah, kita play. Jika 0 dia ke kiri, menabrak tembok berubah ke kanan. Namun, dia masih menghadap ke sana. Jangan lupa, gimana caranya kayak tadi? Nah, kita akan nge-mirror atau mengganti dari kanan ke kiri. Atau dari kiri ke kanan gitu. Seperti kaca gitu, teman-teman. Kita di sini pilih add action, pilih ini, lalu pilih yang mirrored atau mencerminkan itu. Jadi aslinya ke kiri, dia akan ke kanan. Kita coba lihat lagi. Nah, aslinya ke kiri. Nah, sudah ke kanan. Namun, nah, saat dia menabrak tembok, dia belum ke kiri lagi. Nah, kita masukin lagi. Oh ya, jangan lupa save ya, teman-teman. Nah, kita seperti tadi. Yang kiri kan tadi udah, sekarang tinggal yang kanan. Nah, agar cepat kita copy aja. Nah, atur yang kanan seperti ini. Nah, direksinya kembali ke 0. Oke. Seperti itu. Nah, dia sudah otomatis. Nah, oh, jangan lupa untuk kacanya kita not mirrored lagi ya. Jadi, jika dia directionnya 0, maka dia not mirrored. Nah, kayak kembali ke awal gitu. Gitu. Nah,
untuk otomatis bergerak kan sudah. Nah, sekarang kita akan menambahkan jika player ini mengenai musuh, maka dia akan apa tadi kan kita udah animasi hard ya atau kena damage ya. Kita tambahkan juga di sini sebuah logika at event jika player kita is on collision atau jika mengenai sebuah objek, objeknya apa? Objeknya si posum ini, maka apa yang terjadi? Kita akan mengeset animasinya menjadi hard. Nah, gitu. Coba kita lihat dulu. Set. Nah, tapi dia baru cuma kalau kena. Nah, dia cuma berubah animasi. Kan biasanya kalau terkena damage kan mental ya teman-teman. Nah, kita akan masukin juga add action. Kita akan masukin yang mana nih? Nah, set vektor Y. Kita jadiin minus 400. Coba kita lihat. Jika terkena, maka dia akan boom, melompat. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menambahkan nyawa agar si karakter ini bisa berkurang nyawanya jika terkena damage gitu. Oke, kita di sini klik kanan, masukin objek baru. Apa itu? Sprite baru. Dan kita masukin yang namanya ini mana ya? Oh, masih di sprite. Nah, health bar. Nah, kita drag saja semuanya. Nah, sudah masuk semuanya. Nah, tapi kan kita perlu nih, kayak tadi, kita perlu yang namanya variabel. Nah, kita akan menambahkan di sini, player kita juga punya variabel namanya HP. Nah, nyawanya. Close saja. Nah, kita akan mengeset, oh ya, teman-teman jangan lupa, tadi kan masa kan nggak mungkin tuh HP-nya 0. Kita di sini atur sebagai berapa ya? Mungkin 3. Nyawanya 3 gitu. Oke, kita close saja. Nah, kita akan atur di sini sistem every tick atau setiap saat apa yang terjadi? Setiap saat si nyawanya ini akan mana ya? Akan set animation atau mengatur bukan set animation, set frame. Apa itu frame? Ya frame ini tadi. Ini namanya frame, teman-teman. Nah, satu-satu ini namanya frame. Kalau kumpulan ini namanya animasi. Nah, gitu. Jadi kita akan mengatur frame-nya. Kita lihat di sini frame 1 kan nyawanya 1, frame 2 nyawanya 2 gitu. Kita atur frame-nya agar sesuai nyawanya. Kita atur di sini set frame. Keberapa? Kita akan atur ke sprite dot variabelnya HP. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kan tadi frame-nya ada 3 ya, teman-teman. Nah, frame-nya ada 3 nih. Terus variabelnya, variabel HP player juga ada 3. Jadi akan sesuai. Setiap saat akan sesuai. Terus gimana sih agar dia berkurang? Ya seperti tadi. Nah, on collision with possum ini. Jadi jika dia terkena possum, maka at action sprite ini akan nih subtract atau mengurangi HP 1. Kita lihat. Nah, akan berkurang. Nah, terus apa yang terjadi kalau dia sudah sudah habis HP-nya? Maka di sini kita bisa setting aja misalnya jika compare bentar. Nah, jika HP-nya itu udah kurang dari 0, maka sistem akan
Nah, restart layout. Apa itu restart layout? Kita lihat. Nah, dia akan memuat ulang layout ini. Kita lihat. Kalau habis, nah dia akan mengulang lagi. Seperti itu. Gitu teman-teman. Oh ya, kan ini baru segini ya teman-teman. Terus gimana ya biar agak lebih lebar? Bisa. Kita bisa, nah bawah kan nggak kepake nih. Kita mau hapus dulu. Kita bisa di sini, size-nya kita ubah dari 400 menjadi setengahnya yaitu 240. Nah, hilang. Dah. Jadi kalian tinggal melebarkan ke sini. Bisa sih kalian tinggal klik saja di sini. Tapi kan, nah di sini tuh ada namanya ini Z elevation atau, nah kalau koordinat kan ada X, ada Y ya. Nah Z itu adalah kedalaman atau ya kedalaman atau layer tumpukan tumpukan ini. Jadi kalau tumpukannya di paling atas otomatis dia yang terpilih. Nah ini yang paling atas. Nah, biar yang belakang keseleksi, kita bisa klik aja di sini, klik ini. Hati-hati, kita panjangin saja. Nah, lalu ini juga kita bisa panjangin, teman-teman. Oke, lalu untuk ininya, untuk tanahnya, kita bisa gambar lagi, seperti tadi. Nah, kita bisa gambar di drag atau dipencet-pencet seperti ini aja, bisa, teman-teman. Kita bisa, nah, tarik seperti ini. Mungkin kalian bisa tambahin di sini bentuknya seperti tangga atau apa kreasi kalian bisa. Oke, mungkin seperti itu. Nah, namun ya, kan nih sebelah kanan kan udah nih, udah ada apa ya, udah ada tanahnya. Tapi kan di sini kita lihat nih, di sini viewportnya hanya di sini. Dan kalau kita play, kita lihat nih. Set. Nah, layarnya nggak ngikut ke playernya. Gimana tuh? Nah, caranya kita akan menambahkan behavior baru atau sifat baru, yaitu dengan di sini behavior, add new behavior, kita pilih yang scroll to. Apa itu scroll to? Kita lihat saja. Nih, lihat nih. Set. Nah, layarnya mengikuti playernya, teman-teman. Tapi kita lihat di sini nyawanya ketinggalan. Aduh, gimana tuh? Biar nyawanya nggak ketinggalan, teman-teman. Nah, kita di sini juga bermain yang namanya layer. Nah, ini kan layernya baru satu nih. Nah, kita akan tambahin layernya. Jadi, nanti layer game sama layer ini nyawanya akan berbeda. Kita uh, add layer, klik kanan, add layer, add top. Nah, sudah. Nah, kita pindahkan nyawanya ini ke layer atasnya, layer 1. Nah, terus kita atur apa ya? Kita atur di sini layernya, klik ini, parallax. Apa itu parallax? Mungkin lain waktu akan aku jelasin. Intinya, agar dia itu nggak gerak, gitu. Intinya diem gitu. Diem ngikutin ininya, viewportnya. Kita nolin, X sama Y-nya nolin. Kita lihat. Nah, dia akan ngikut, teman-teman. Ngikut sesuai layar ini. Nah, seperti itu. Jadi mungkin untuk dasarnya itu seperti itu ya tadi teman-teman. Jadi kita udah membuat background, sudah membuat tanah, membuat player, membuat musuh, dan sudah membuat logika untuk nyawa, untuk damage, dan lain-lain. Nah, tugas kalian adalah membuat sebuah level agar lebih keren lagi. Ini kan tadi baru seperti ini, masih basic sekali. Nah, tugas kalian adalah mengembangkan agar ini terbuat sebuah level. Jadi kalian bisa mendesain atau mengatur sebuah level terserah kalian mau bagaimana, mau susah, mau gampang, terserah. Yang penting kreatif, sesuai kreativitas kalian gitu. Nah, oh ya, ingat ya, gimana sih cara menambahkan tempat baru? Kalian bisa di sini. Ingat ya, ini kan nggak nyeleksi semuanya, nggak nyeleksi apapun. Nah, kita atur size atau ukurannya yang putih-putih itu weight-nya, ini kan 854 ya, kita misalnya akan 2000 misal, wah panjang sekali. Nah, kita bisa lihat, nah bisa panjang seperti itu teman-teman. Nanti kita bisa di sini, kita bisa panjangin, nah gitu sampai seterusnya. Gitu ya.
Terus ini juga jangan lupa biar bisa panjang kita tarik. Gitu mungkin sampai di situ dulu tutorialnya ya teman-teman. Kalau misalnya ada ditanyain, kalian bisa PC aku atau kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa tanyain ke PK kalian masing-masing. Mungkin sampai di situ dulu tutorialnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ketidakjelasan. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.